Sahabat Mr. Sorchan, bertemu dengan saya kembali dan gak kerasa kita udah belajar tema tentang semua orang melakukan komunikasi tetapi sedikit yang terkoneksi dan bagaimana kita menjadi konektor. Ketika saya lihat di channel YouTube saya Mr. Sorchan, ternyata kita udah belajar 7 bulan tema ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ada kurang lebih 10 prinsip yang sudah dibahas di channel YouTube Mr. Sorchan. Mungkin nanti bisa melihat tayangan video yang sebelumnya, tapi saya ingatkan bahwa ada 10. Jadi yang bagian pertama ini tentang prinsip menjalin hubungan. Yang pertama, menjalin hubungan meningkatkan pengaruh dalam setiap situasi. Lalu yang kedua, menjalin hubungan adalah tentang orang lain. Lalu yang ketiga, menjalin hubungan lebih dari kata-kata. Lalu yang keempat, menjalin hubungan selalu menuntut energi. Yang kelima, menjalin hubungan lebih berupa keterampilan daripada bakat alami. Lalu masuk ke bagian yang kedua, ini latihan atau praktis menjalin hubungan. Best practice-nya adalah 6, yaitu konektor menjalin hubungan di atas dasar titik temu. Lalu yang ketujuh, konektor melakukan pekerjaan yang sulit demi menjaga pesan tetap sederhana. Lalu yang kedelapan, konektor menciptakan suatu pengalaman yang dinikmatin setiap orang. Yang kesembilan, konektor menginspirasi orang lain. Dan yang ke-10, para konektor menerapkan apa yang mereka komunikasikan. Nah, sahabat Mr. Sorchan, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita akan belajar dari satu tokoh yang terkenal, ya. John C. Maxwell ngomong gini, orang-orang sering berkata kepada dia bagaimana dia mempelajari kepemimpinan dan komunikasi. Siapa teladan-teladan dia? Di mana dia menemukan prinsip-prinsip? Bagaimana dia bisa berkembang selama bertahun-tahun? John C. Maxwell telah belajar banyak dan mengamati para pemimpin dan komunikator yang baik. Dia telah banyak membaca buku-buku bagus. Dia telah mewawancarai para pemimpin yang telah mendahului dia. Dan dia telah terus trial and error. Tetapi pelajaran-pelajaran yang paling bagus itu berasal dari tokoh kitab suci, yaitu bernama Musa atau Moses. Inilah menurut dia kesimpulannya. Belajar menjadi konektor yang baik. Salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah manusia adalah Musa atau Moses. Ia memimpin sebuah bangsa dan merelokasi mereka dan harta mereka dari satu negeri ke negeri yang lain. Ia memberikan kepada mereka seperangkat hukum dan ia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada pemimpin yang lain yang akan menghantar mereka ke rumah mereka yang baru. Tetapi Musa tidak langsung menjadi pemimpin yang hebat. Kenyataannya, kita dapat melihat bahwa ia harus bertumbuh dalam setiap bidang dalam kehidupannya agar berhasil. Yang pertama, ia tidak bersikap baik kepada orang lain. Kita berpikir seorang pemimpin dan komunikator yang baik secara alami bersikap baik kepada semua orang. Tidak demikian dengan Musa. Kenyataannya ia begitu buruk dengan orang lain sehingga peristiwa yang tercatat di mana ia berusaha mempengaruhi orang lain, seorang warga negara Mesir, dan ia justru akhirnya membunuhnya. Musa harus melarikan diri dari negeri itu dan tinggal dalam pembuangan. Lalu yang kedua, ia bukan komunikator yang baik. Saat ia menerima panggilan dari Tuhan melalui semak yang menyala, Musa tidak ingin menerimanya. Ia tidak memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain. Musa menjawab gini, "Siapakah aku? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir."
Dan ia menambahkan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan, menerima tugas. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Agar Musa bisa menerima tugas itu, Tuhan harus setuju untuk mengutus saudara Musa, yaitu Harun bersamanya. Lalu yang ketiga, ia bukan pemimpin yang baik. Setelah Musa berhasil memimpin bangsa Israel dari Mesir, ia tidak secara khusus berhasil memimpin mereka lebih jauh. Umat terus-menerus berusaha untuk berjalan ke arah yang salah. Dan Musa berusaha untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Sebuah resep untuk kegagalan dalam kepemimpinan. Ayah mertuanya Yitro melihat apa yang ia lakukan itu salah. Dan mengajarkan kepadanya bagaimana mengangkat para pemimpin yang lainnya untuk menolongnya demi memikul bebannya. Mengapa teladan Musa itu penting? Karena itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif dengan mereka, dan meningkatkan pengaruh kita adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Lorin Wolf dalam bukunya The Bible on Leadership berkata, ada serangkaian perdebatan tentang apakah keterampilan komunikasi yang efektif itu dapat dipelajari dan apakah sifat dari karisma itu. Ia setuju bahwa itu dapat dipelajari. Ia menulis, saran daripada Tuhan ke Musa adalah upaya ia bekerja sama dengan saudaranya Harun yang adalah pembicara yang lebih baik. Tetapi Musa lah, bukan Harun, yang berbicara kepada Firaun dan memimpin umatnya keluar dari Mesir. Meskipun ia memiliki kekurangan dalam kemampuan berbicara, Musa memiliki keyakinan, keberanian, dan belas kasihan bagi umatnya. Ciri-ciri ini dikomunikasikan dengan jelas kepada semua orang yang mengenal dia, baik pengikutnya maupun musuhnya. Musa menyadari kemampuan yang ia miliki, ia memakainya secara maksimal. Ia menjalani panggilannya dan ia meningkatkan pengaruhnya dan menggunakannya untuk menolong sejumlah besar orang yang tak terhitung banyaknya. Dan ia menjalin hubungan dengan mereka, dan saat ia meninggal dunia, seluruh bangsa itu meratapinya. Umat menangisi kepergiannya selama 30 hari. Nah, sahabat Mr. Sorchan, mulailah menjalin hubungan hari ini. Salam untuk menjadi seorang yang mampu menjalin hubungan, menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.